Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Mardika. Saya akan menjelaskan sedikit tentang proses dan treat, cara berjalannya sebuah proses. Yang pertama ada definisi proses. Proses adalah eksekusi program komputer yang sedang berjalan. Proses memiliki sumber daya sendiri seperti memori, CPU, dan file. Ada komponen proses. Komponen proses itu terdiri dari program counter atau PC yang mudahnya menyimpan alamat instruksi berikutnya. Kedua ada register, menyimpan data sementara. Yang ketiga ada stack, menyimpan data lokal dan alamat return. Keempat ada data segmen, menyimpan variabel global. Dan terakhir ada kode segmen, menyimpan kode program. Selanjutnya ada status proses. Pertama ada running itu berarti prosesnya sedang berjalan. Waiting itu prosesnya sedang menunggu sumber daya. Yang ketiga ready itu berarti prosesnya siap untuk dijalankan. Keempat ada zombie, proses telah selesai tapi belum dihapus. Dan yang kelima ada dead, proses telah dihapus. Siklus proses terdiri dari 4. Yang pertama ada pembuatan atau create, proses dibuat. Kedua eksekusi atau execute, yaitu proses sedang berjalan. Ketiga ada pemberhentian atau terminate, yang artinya proses berhenti. Terakhir penghapusan, delete, proses dihapus. Jenis proses terbagi menjadi 2, yaitu berat dan ringan. Proses berat, proses yang memiliki konteks sendiri, dan proses ringan itu proses yang berbagi konteks dengan proses lain. Cara berjalan sebuah proses, yang pertama ada inisialisasi, sistem operasi mempersiapkan sumber daya. Kedua ada eksekusi, proses berjalan dan menggunakan sumber daya. Yang ketiga ada konteks switching, proses berpindah ke proses lain. Keempat ada pemberhentian, proses berhenti dan sumber daya dilepaskan. Faktor yang mempengaruhi proses ada 4, yaitu CPU atau Central Processing Unit, memori RAM, sistem operasi, dan perangkat input atau output. Terakhir ada manfaat proses, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kedua membantu pengembangan aplikasi, dan yang ketiga meningkatkan kinerja sistem. Sekian saya menjelaskan tentang treat and proses, cara bekerja sebuah proses. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ilham Nova. Saya akan menjelaskan terkait model penggunaan dan implementasi treat. Model penggunaan treat. Model penggunaan treat adalah cara untuk mengintegrasikan treat dalam program untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja. Terdapat 2 model utama, yaitu treat berat dan treat model ringan. Model treat berat menggunakan treat yang berdiri sendiri dengan memori dan sumber daya sendiri. Model ini cocok untuk aplikasi yang memerlukan banyak sumber daya. Lalu untuk model treat ringan menggunakan treat yang berbagai sumber daya dengan proses induk. Model ini cocok untuk aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi dan efisiensi sumber daya. Lalu bagaimana implementasi treat? Implementasi treat dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, antara lain pembuatan treat, membuat treat baru yang menggunakan fungsi seperti path treat, create pada POSIX atau treat pada Java. Penggunaan prioritas, mengatur prioritas treat untuk menentukan urutan eksekusi. Sinkronisasi, menggunakan mekanisme sinkronisasi seperti mutex dan semaphore untuk menghindari konflik data. Kelebihan dan kekurangan dari penggunaan treat. Itu kelebihan model penggunaan treat antara lain meningkatkan kinerja dan efisiensi dan membuat program lebih responsif. Kekurangan model treat penggunaan treat antara lain meningkatkan kompleksitas program, membuat pengelolaan sumber daya lebih sulit, meningkatkan risiko konflik dan deadlock. Selanjutnya, materi mutual exclusion dan race condition. Mutual exclusion, pengertiannya konsep di mana hanya satu proses saja yang boleh mengakses suatu sumber daya pada waktu tertentu. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik atau data yang rusak. Seperti contohnya, 2 proses yang ingin menulis ke file yang secara bersamaan. Jika tidak ada mutual exclusion, itu data di file tersebut bisa menjadi kacau. Kemudian, kenapa penting menjaga race condition, menjaga integritas data, memastikan sistem berjalan dengan benar.
Kemudian semapur. Semapur pengertiannya variabel khusus yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama. Fungsinya yang down itu mengurangi nilai semapur. Jika nilai menjadi negatif, proses akan menunggu. Kemudian yang up menambah nilai semapur. Proses yang sedang menunggu akan dibangkitkan. Contoh penggunaannya: mengontrol akses ke printer, mengatur jumlah proses yang bisa mengatur jumlah proses yang bisa masuk ke suatu area. Jenis semapurnya binari semapur, hanya memiliki nilai 0 atau 1. Counting semapur bisa memiliki nilai integer non negatif. Kemudian kondisi race condition. Pengertian kondisi di mana hasil akhir dari sebuah program tergantung pada urutan eksekusi instruksi dari beberapa proses yang berjalan secara konkuren. Contohnya, dua proses membaca dan menulis ke variabel yang sama secara bersamaan. Nilai akhir variabel tersebut tidak dapat diprediksi. Kenapa berbahaya? Yang pertama, hasil yang tidak konsisten. Yang kedua, kesalahan program. Yang ketiga, kerusakan data. Hubungan ketiga konsepnya, mutual exclusion, gunakan untuk mencegah race condition. Semapur adalah salah satu mekanisme untuk mengimplementasikan mutual exclusion. Kondisi pacu terjadi ketika tidak ada mekanisme untuk memastikan mutual exclusion. Metode penyelesaian mutual exclusion: yang pertama, perangkat lunak algoritma Decker. Yang kedua ada algoritma Peterson. Kemudian perangkat keras, yang pertama ada test and set. Yang kedua ada pematian interupsi. Kesimpulannya, memahami konsep mutual exclusion, semapur, dan race condition sangat penting dalam pemrograman konkuren. Dengan menggunakan mekanisme yang tepat, kita dapat mencegah terjadinya kesalahan dan memastikan program berjalan dengan benar. Daerah kritis mutual exclusion. Daerah kritis dalam konteks mutual exclusion adalah bagian dari kode program di mana akses ke sumber daya bersama seperti variabel, file, atau perangkat. Daerah kritis dalam konteks mutual exclusion adalah bagian dari kode program di mana akses ke sumber daya bersama seperti variabel, file, atau perangkat harus dikendalikan agar tidak ada dua proses yang mengaksesnya secara bersamaan. Ketika suatu proses berada dalam daerah kritis, proses lainnya harus menunggu sampai proses tersebut selesai. Konsep dasar 1. Mutual exclusion. Prinsip ini memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses daerah kritis pada satu waktu. Ini penting untuk mencegah kondisi balapan race condition yang dapat mengakibatkan hasil yang tidak terduga. 2. Proses dalam sistem komputer adalah entitas yang dieksekusi yang memiliki state tertentu dalam skenario di mana beberapa proses beroperasi secara bersamaan. Perlu ada mekanisme untuk mengatur akses ke daerah kritis. 3. Kondisi. Ada 3 kondisi utama yang harus dipenuhi untuk mencapai mutual exclusion. Mutual exclusion hanya satu proses yang bisa berada dalam daerah kritis pada satu waktu. Progress. Jika tidak ada proses yang berada dalam daerah kritis, maka proses yang ingin masuk ke daerah kritis harus diizinkan untuk melakukannya. Bounded waiting. Tidak ada proses yang dapat menunggu tanpa batas untuk memasuki daerah kritis. Beberapa algoritma dan teknik digunakan untuk mengimplementasikan mutual exclusion, antara lain lock atau kunci, menggunakan mekanisme kunci untuk mengontrol akses. Proses harus mengakuisisi kunci sebelum memasuki daerah kritis dan melepaskannya setelah selesai. Semapur. Struktur data yang digunakan untuk mengelola akses ke sumber daya bersamaan dengan menambahkan batasan pada proses yang ingin mengakses daerah kritis. Monitor abstraksi yang menggabungkan data dan prosedur memastikan
bahwa hanya satu proses yang dapat menjalankan prosedur pada satu waktu. Algoritma Lamport menggunakan timestamp untuk menentukan urutan akses ke daerah kritis. Tantangan implementasi mutual exclusion juga menghadapi beberapa tantangan seperti deadlock, yaitu situasi di mana dua atau lebih proses saling menunggu untuk akses ke daerah kritis sehingga tidak ada yang dapat melanjutkan. Starvation, ketika satu atau lebih proses tidak pernah mendapatkan akses ke daerah kritis karena selalu ada proses lain yang mendahului mereka. Halo guys, kenalkan nama saya Siti Fatimah Zahra. Nah, kali ini di sini saya bakal ngejelasin tentang mutual exclusion dalam sistem operasi. Nah, mutual exclusion itu apa sih? Jadi mutual exclusion itu mekanisme penting dalam sistem operasi. Nah, itu tuh untuk memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya kritikal pada suatu waktu. Nah, mutual exclusion ini ada 4. Yang pertama itu ada busy waiting, lalu ada algoritma Dekker, terus ada algoritma Peterson, lalu ada test and set lock atau TSL. Itu bakal kita bahas satu-satu ya guys. Nah, yang pertama itu ada busy waiting. Busy waiting itu proses yang terus-menerus memeriksa kondisi hingga terpenuhi. Nah, cara kerjanya gimana? Yang pertama, busy waiting itu proses memeriksa status sumber daya kritikal hingga tersedia. Lalu selama menunggu, proses mengonsumsi CPU secara penuh. Terus, busy waiting juga efektif jika waktu tunggu singkat, tapi nggak terlalu efisien ya guys untuk waktu tunggu yang panjang. Terus yang kedua ada algoritma Dekker. Algoritma Dekker itu solusi klasik untuk mutual exclusion tanpa instruksi atau atomik. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerja algoritma Dekker itu menggunakan variabel one untuk menandakan keinginan masuk zona kritikal dan turn untuk giliran. Terus yang kedua, proses menunggu giliran dengan busy waiting. Nah, yang terakhir, cara kerja algoritma Dekker ini, zona kritikal hanya bisa diakses jika proses lain melepaskan akses. Terus yang ketiga ada algoritma Peterson. Nah, algoritma Peterson ini solusi lebih sederhana daripada Dekker ya guys, menggunakan variabel turn. Cara kerjanya itu prosedur enter region dan leave region untuk mengatur akses zona kritikal. Lalu algoritma Peterson juga busy waiting hanya dilakukan sementara aja. Terus yang keempat ada TSL. TSL itu menggunakan instruksi atomik untuk mengunci zona kritikal. Cara kerjanya gimana? Nah, yang pertama, TSL ini instruksi test and set menguji nilai variabel dan mengubahnya menjadi satu dalam operasi atomik. Lalu proses melakukan busy waiting-nya hingga berhasil mengunci zona kritikal. Kesimpulannya, busy waiting itu kurang efisien ya guys untuk mengonsumsi CPU secara berlebihan maksudnya. Lalu yang kedua, algoritma Dekker menggunakan variabel one dan turn cocok untuk solusi tanpa atomik. Nah, yang ketiga, algoritma Peterson lebih sederhana dari Dekker dengan busy waiting yang lebih efisien. Lalu yang terakhir ada TSL, memanfaatkan instruksi atomik untuk mengoptimalkan busy waiting. Nah, setiap metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tapi semua bertujuan untuk memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses zona kritikal pada suatu waktu. Segitu aja penjelasan singkat dari saya. CPU, penjadwalan CPU Central Processing Unit memiliki beberapa tujuan utama dalam sistem operasi, diantaranya 1. Meningkatkan efisiensi pemrosesan. Penjadwalan CPU bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan waktu CPU dengan memastikan bahwa CPU tidak dibiarkan idle atau tidak aktif terlalu lama. Dengan cara ini, kinerja sistem secara keseluruhan dapat ditingkatkan. 2. Menjamin keadilan atau fairness. Penjadwalan CPU memastikan bahwa setiap proses atau program mendapatkan jatah waktu CPU yang adil, sehingga tidak ada satu proses yang mendominasi dan mengabaikan yang lainnya. Hal itu penting untuk sistem multi-user atau multitasking. 3. Mengurangi waktu tunggu atau waiting time. Penjadwalan bertujuan untuk mengurangi waktu tunggu proses
di antrean siap atau ready queue dengan memilih proses yang paling tepat untuk dijalankan berdasarkan algoritma tertentu. 4. Meminimalkan waktu respons. Pada sistem interaktif, penjadwalan CPU bertujuan untuk meminimalkan waktu respons, yaitu waktu yang diperlukan dari saat pengguna mengirimkan input hingga sistem memberikan respon. 5. Memaksimalkan throughput. Penjadwalan CPU juga bertujuan untuk memaksimalkan throughput yang mengacu pada jumlah proses yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Penjadwalan CPU ini dilakukan melalui berbagai algoritma seperti first come, first serve atau FCFS, shortest job next atau SJN, round robin atau RR, dan lainnya yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung pada kebutuhan sistem dan jenis proses yang dijalankan. Berikut saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan adalah suatu metode untuk mengatur dan mengelola sumber daya, waktu, dan aktivitas secara efektif dan efisien. Berikut merupakan penjelasan lengkap tentang algoritma penjadwalan. Yang pertama, jenis algoritma penjadwalan. Ada 5 jenis algoritma penjadwalan. Yang pertama, first come first serve atau FCFS. Proses yang datang pertama kali akan dilayani terlebih dahulu. Yang kedua, shortest job first atau SJF. Proses yang dengan waktu eksekusi terpendek akan dilayani terlebih dahulu. Yang ketiga, priority scheduling. Proses dengan prioritas tertinggi akan dilayani terlebih dahulu. Yang keempat, round robin atau RR. Setiap proses akan dilayani secara bergantian dengan waktu yang sama. Yang kelima, multi-level queue. Proses akan dibagi menjadi beberapa antrian berdasarkan prioritas. Adapun komponen algoritma penjadwalan, yang pertama, proses. Pada proses aktivitas yang memerlukan sumber daya. Yang kedua, sumber daya. Sumber daya merupakan CPU, memori, I/O, dan lain-lain. Yang ketiga, waktu. Satuan waktu untuk menjalankan proses. Yang keempat, prioritas. Tingkat kepentingan dalam proses. Yang kelima, antrian, daftar proses yang menunjukkan untuk dilayani. Adapun langkah-langkah algoritma penjadwalan yaitu 1. Inisialisasi. Pada inisialisasi mengatur parameter awal. Yang kedua, penerimaan proses. Menerima proses baru. Yang ketiga, pengaturan prioritas, yaitu menentukan prioritas proses. Yang keempat, pengaturan waktu, menentukan waktu eksekusi. Yang kelima, pengaturan sumber daya, mengalokasikan sumber daya. Yang keenam, pengaturan antrian, mengatur antrian pada proses. Yang ketujuh, pelayanan, menjalankan proses dengan seksama. Adapun kriteria dalam evaluasi algoritma penjadwalan yaitu waktu tunggu, waktu respon, throughput, dan utilisasi. Kelebihan dan kekurangan algoritma penjadwalan. Pada kelebihan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan throughput. Kekurangan algoritma penjadwalan, sulit untuk memprediksi waktu eksekusinya, dapat menyebabkan starvation atau proses tidak dilayani, memerlukan perencanaan yang matang. Adapun contoh-contoh aplikasi algoritma penjadwalan yang sering kita gunakan yaitu sistem operasi, aplikasi pengolahan data, jaringan komputer, sistem produksi, dan sistem logistik. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.